Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta, pemelihara, dan penebus kami, pada Jumat Agung, kami mau merenungkan firman, dan kami mau belajar dari firman, agar kami menjadi pelaku firman, dan kami mengertinya, dan menyaksikan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, dan kuasa-Mu menguasai kami. Terima kasih Bapak pimpin pemberitaan firman, renungan, refleksi, dan penjelasan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengarkan, kita ingin belajar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pembaca di dalam konteks saat ini. Tentu ini peristiwanya terjadi di dalam satu perjamuan malam, perjamuan Paskah. Pada ayat-ayat sebelumnya, Tuhan meminta murid-muridnya untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Paskah dikaitkan dengan tradisi orang Israel mengingat pribadi dan karya Allah di dalam membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan mengingat bagaimana mereka diselamatkan, dibebaskan dari kematian yang telah dijatuhkan Tuhan atas Mesir dan atas orang-orang Mesir. Yang sangat mengherankan dalam percakapan di perjamuan malam itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa mengherankan? Mereka baru saja mendapatkan satu perintah Tuhan yang sangat esensial di dalam kehidupan mereka dan kehidupan gereja di masa yang akan datang. Bahwa mereka perlu mengingat Kristus, baik pribadinya, karyanya, seluruh keberadaannya, ketika makan roti dan minum anggur. Mengingat akan penebusan Kristus yang sempurna bagi orang-orang pilihannya. Pada peristiwa itu Tuhan telah menetapkan, ingatlah ini, perbuatlah ini akan daku. Jadi di sini ada suatu tuntunan, arahan, perintah dari Tuhan untuk murid-muridnya. Tetapi setelah peristiwa itu, setelah makan roti dan minum anggur, ternyata ada hal yang selama ini bisa menjadi pemicu konflik, pemicu
keadaan kesatuan di antara murid-murid, yaitu pertengkaran di antara murid-murid. Adalah sangat miris kalau satu meja makan ada pertengkaran. Ini betul-betul sebuah kenyataan bahwa manusia itu di hadapan Tuhan saja masih mau bersaing. Persaingannya sungguh sangat miris kalau kita membaca dan mempelajarinya. Siapakah yang dapat dianggap terbesar? Jadi ini bicara tentang saya, bukan tentang Tuhan. Di meja perjamuan, padahal Tuhan masih ada di situ, masih hadir di situ, baru saja menjelaskan, ingat akan aku, bukan ingat akan dirimu. Tapi di sini jelas sekali bahwa mereka ingin lebih dari yang lain. Jadi satu sama lain bersaing. Ini sesuatu yang miris. Sesama murid Kristus sama-sama mendapatkan perintah dari Tuhan yang sama, dan Tuhan masih di sana. Mereka memperdebatkan, memperjuangkan, bertengkar untuk mendapatkan posisi tertinggi. Dan ini sangat tidak baik, tidak berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Karena memang persaudaraan di dalam Kristus dan dalam perjamuan itu, semuanya sama-sama dikasih Tuhan, sama-sama dipilih Tuhan, sama-sama mendapatkan pengajaran yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semua diberikan Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka maunya lebih tinggi dari yang lain. Saudara, ini gambaran bahwa memang seringkali kita menyaksikan, bahkan dalam persekutuan orang-orang percaya, bahkan di tengah-tengah kehidupan bergereja, ada saja orang-orang yang bertengkar, ingin mencari posisi, ingin menemukan jati dirinya di dalam status yang tertinggi. Dan inilah yang Tuhan tempelak, Tuhan didik, Tuhan tegur keras. Yesus mengatakan bahwa kalau mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan. Pelayan. Kalau di dalam bahasa lebih tepatnya adalah budak. Mau jadi lebih besar, mau lebih tinggi dari yang lain, jadilah pelayan. Bagaimana bisa melayani? Ya tentu dengan cinta kasih, tidak ada persaingan, tentu menyatakan diri sebagai orang yang mau mengabdi, mau membantu, mau menolong, memberikan diri, tidak berpusat pada diri, tapi berpusat kepada Tuhan dan orientasinya melayani orang lain. Jadi ini bentuk teguran yang keras di perjamuan malam itu. Padahal Tuhan sudah mengatakan, aku akan mengalami penderitaan. Aku tahu bahwa ada orang yang menjual aku dan akan membuat itu menjadikan aku ditangkap dan dibunuh. Itu perspektif dari para imam, bahkan cara Yudas Iskariot menjual Yesus. Sesungguhnya kalau dipikirkan pernyataan Tuhan ini, mestinya murid-murid bukan bertengkar. Mestinya murid-murid justru memberikan persiapan. Bagaimana kalau itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Direncanakan mungkin mereka harus menyampaikan keberatan atau menolak tuduhan dari orang-orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat, para imam, atau memperlakukan pembelaan, pemblokiran, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Justru murid-murid itu malah membicarakan apa yang mereka dapatkan, posisinya gimana. Istilahnya yang paling dekat dengan itu adalah setelah Yesus meninggal dan memang terjadi peristiwa itu, siapa yang jadi pemimpin? Siapa yang akan memimpin kita, persekutuan kita? Ini yang sering terjadi. Jadi untuk itu Tuhan memberikan penegakan. Kalau saudara mau jadi pemimpin, jadi pelayan, jadi budak, jadi hamba dari orang lain. Berarti punya sikap hati bukan menjadi seorang pemimpin seperti pemerintah, seperti pelindung, seperti raja-raja yang ingin dihormati, ingin dihargai, selalu otoriter, ingin memerintah tanpa ada pelayanan. Servant leadership, pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani bukan sekedar dia visitasi, kunjungan ke sana kemari, tetapi betul-betul mengayomi, memberikan diri, tidak berpusat pada diri, dan berorientasi dalam pelayanan ke orang lain.
Diri tidak menjadi sentral dari pelayanannya, tapi Tuhannya, yaitu Tuhan yang menjadi sentral pelayanannya, dan dari situ ia patuh kepada Tuhannya untuk melayani. Jadi tidak ada lagi konsep persaingan atau konsep untuk mencegah, memblokir orang-orang yang ingin melayani. Mengapa? Dengan kita melayani dan merendahkan hati, maka kita dengan sendirinya tidak akan punya keinginan untuk mencegal. Fokus kita melayani orang lain, memberitakan kabar baik, menolong orang lain, membantu yang susah. Fokus kita adalah bagaimana orang lain itu mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Nah, ini perlu diterapkan sebagai satu prinsip servant leadership. Mencukupkan kebutuhan orang lain dengan berbagai kebutuhan yang dia miliki. Entah kebutuhan pengetahuan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial. Dan saudara dan saya berada pada posisi itu sebenarnya. Jadi mari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi orang yang melayani orang lain. Bukan melayani diri. Seperti Kristus. Dia mengatakan bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dalam perjalanan pelayanannya, keuangan dari pelayanan Yesus itu dipegang oleh Judas Iskariot. Tetapi uangnya habis entah untuk kepentingannya sendiri, lalu ia menjual gurunya kepada para imam, para ahli Taurat. Dan akhirnya dia mati bunuh diri. Dengan uang itu sebelum Yesus disalibkan dia sudah mati bunuh diri. Itulah Judas Iskariot. Bagaimana dengan tempat tinggal? Bagaimana dengan segala yang diperlukan? Yesus hanya memakai keledai. Bahkan ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, untuk berbaring, untuk istirahat. Jadi Yesus tidak punya kekuatan ekonomi, tidak menyimpan deposito untuk dirinya, atau membangun rumah, atau mempunyai segala peralatan transportasi, tidak. Dia cukup untuk melayani orang lain. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang kerasukan diusir setannya, ada yang kelaparan diberi makan, ada yang kurang dia bantu. Dan dia membabarkan kebenaran kerajaan Allah. Dia mengajarkan, memproklamasi kerajaan Allah. Dia menyatakan dirinya, ini pelayan. Jadi Yesus mengatakan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan ia buktikan, bukan sekedar omong kosong, no action talk only, bukan khotbah terus, khotbah yang berjam-jam, khotbah yang berapi-api, tapi ketika diminta untuk melayani, misalnya sederhana saja, kalau saudara di gereja, saudara menjadi majelis, saudara menjadi pendeta, apakah saudara bersedia mengepel rumah gereja, membantu membersihkan ruangan gereja, membantu orang-orang yang sedang bekerja di bawah merapikan kursi? Apakah saudara bersedia melayani? Ada jemaat yang baru terlambat masuk karena mungkin macet, karena kendaraannya tidak ada, dan sebagainya, lalu saudara dengan rela hati turun untuk menyambut. Apakah saudara melakukannya? Apakah saudara melihat orang-orang di sekitar gereja saudara yang mengalami kesusahan, lalu Anda turun ke rumah-rumah orang itu memberi bantuan, berbagi? Apakah saudara memperhatikan orang-orang yang sakit di rumah sakit, mengunjungi mereka, mendoakan mereka? Apakah saudara pernah datang ke penjara-penjara yang mereka mungkin membutuhkan sebuah pertolongan, penghiburan dari Tuhan melalui saudara, dan mereka memang orang-orang yang dianggap terbuang karena mereka melakukan kejahatan? Lalu pernahkah saudara pergi datang ke sana untuk menyampaikan kabar baik? Jadi melayani itu begitu luas. Tidak hanya khotbah, tidak hanya berdoa syafaat, tidak hanya pandai memuji Tuhan, ikut choir, ikut vokal group, tidak hanya ikut cell group, tapi luas sekali. Kehidupan kita itu pelayanan kita. Di rumah, apakah saudara ikut terlibat melayani? Merendahkan hati, entah saudara adalah orang tua, entah saudara adalah suami, entah saudara adalah istri, entah saudara adalah anak, maukah melayani? Ini prinsip yang ditegakkan, diajarkan Tuhan, bukan bersaing, bukan cari nama. Nama Tuhan yang ditinggikan, orientasinya orang lain yang dibantu. Jadi manusia, memanusiakan manusia. Apakah di kantor saudara sebagai pemimpin? Apakah saudara di kantor sebagai seorang pekerja biasa? Apakah saudara mau membantu orang lain? Walaupun saudara bukan pemimpin, maukah saudara membantu, rela memberikan waktu, tenaga untuk orang lain, mendapatkan pengertian, mendapatkan pertolongan? Maukah saudara sebagai pemimpin, down to earth, mau merendahkan hati, bertanya kepada anak buah saudara, staf saudara, karyawan saudara, mengatakan, halo apa kabar?
Apakah semua dalam keadaan sehat? Apa yang bisa saya bantu? Nampaknya kamu ada kesusahan. Adakah saudara melakukan itu? Hai pemimpin-pemimpin dunia, hai pemimpin-pemimpin perusahaan, hai orang-orang yang tertinggi. Tuhan mengatakan, aku ada di antara kamu sebagai pelayan. Ayat yang ke-27b. Saya sendiri belajar untuk melakukannya. Di rumah, di kantor, dalam pelayanan, di mana saya bisa bantu. Saya kerjakan dengan kerendahan hati, bukan berorientasi pada diri, berorientasi kepada Tuhan. Hai pendeta-pendeta, hai hamba-hamba Tuhan, mengapa banyak jemaat yang tidak engkau layani? Banyak jemaat yang tidak engkau kunjungi, tidak kau sapa. Bertobatlah. Sebab memang Tuhan menghendaki kita menjadi pelayan, bukan seorang penguasa seperti raja-raja yang hanya perintah ini dan itu, hanya mengajarkan ini dan itu. Tidak demikian. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Di meja perjamuan malam itu, Tuhan menyatakan ajaran yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sepanjang zaman. Maukah saudara melakukannya? Maukah saudara mengerjakannya? Selanjutnya, ketika pernyataan Tuhan itu dilakukan, Tuhan memberikan sebuah pernyataan yang eskatologis, ya, pernyataan yang eskatologis. Kamulah yang tetap tinggal bersama aku dengan aku dalam segala pencobaan. Ternyata tidak, ya, murid-murid pada kabur setelah Yesus diadili dan disalibkan. Hanya satu murid yang tetap stay dan memperhatikannya, yaitu Rasul Yohanes yang masih muda. Dan di dalam ayat 29-30 ini adalah ayat yang sangat eskatologis yang perlu kita renungkan dalam kaitannya nanti. Tetapi ada pengharapan, sudah ditetapkan, dan kita mendapatkan kesempatan itu. Pengertiannya adalah bahwa pertama, hak-hak kerajaan. Apa itu hak kerajaan? Yaitu melayani, menyatakan damai sejahtera, menyatakan sukacita, menyatakan keadilan. Itu hak kerajaan. Dan kita bersukacita di dalamnya. Ketika menyatakan damai, menyatakan sukacita, menyatakan keadilan, kesucian, kita melakukannya dengan penuh kesungguhan. Yang kedua dikatakan bahwa kita akan menikmati makan minum semeja dengan Tuhan. Kalau kita merhatikan ini, kita ingat Adam dan Hawa jatuh karena makan. Dan banyak orang berdosa karena makan. Dan semua dikejar karena makan. Tetapi diubah ketika orang percaya itu ditebus, dibenarkan Kristus. Orang-orang yang percaya, saudara dan saya, akan makan semeja dengan Tuhan. Puji Tuhan. Makan semeja dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Ini adalah sebuah pemikiran eskatologis. Jadi saudara dan saya ketahuilah, Tuhan bukan hanya menetapkan perjamuan kudus di malam perjamuan itu bagi gereja. Tuhan juga menetapkan adanya perjamuan Paskah berikutnya, eskatologis, makan minum semeja dalam kerajaannya. Ketika saudara dan saya makan roti dan minum anggur, itu berarti kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kita, di mana Ia hadir dan kita diangkat jiwanya bersama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Kita bersama untuk menikmati makan minum yang Tuhan nyatakan. Itu adalah satu pengertian dalam konteks historis kita, di dalam gereja kita. Tapi satu lagi adalah dalam konteks eskatologis, makan minum di dalam kerajaannya. Jadi ini hal yang berkelanjutan. Kehadiran Tuhan membawa kita makin bersyukur, bersujud, menyembah Dia, dan memuliakan Dia. Lalu hal yang ketiga di dalam ayat 28-30 dikatakan bahwa ada satu bagian yang sangat spesial untuk rasul-rasul. Bahwa mereka akan menghakimi bersama dengan Tuhan. Ini adalah privilege. Tentu tidak semua orang. Ini rasul-rasul. Jadi ini jangan ditarik untuk saya dan saudara. Kita bisa diterima dalam kerajaan surga saja, sudah puji Tuhan, haleluya. Kita jangan lagi-lagi, tadi Tuhan katakan, jadi pelayan. Jadi pelayan. Jadi ketika bicara ayat 27 dan 28, maka mesti diperhatikan juga paradoksnya di ayat 30. Jadi ketika saudara dan saya di bumi ini melayani, memberitakan firman, lalu nantinya Tuhan memberikan juga privilege untuk menghakimi sebagai orang yang mendapatkan posisi. Dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah.
Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat paradoks. Di bumi ini kita melayani, nanti ada waktunya diberi upah oleh Tuhan. Jadi ini hal yang sangat sistematis yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya di malam perjamuan itu. Jadi saudara, kita bersyukur ya, karena ada Alkitab yang memberikan pencerahan, pengertian, bagaimana saudara dan saya menjadi pelayan, dan bagaimana kita punya pengharapan dan punya jaminan hidup bersama Tuhan di langit dan bumi yang baru, menikmati makan minum bersama Tuhan. Tapi di sana tentu sudah tidak lagi ada pertengkaran waktu semeja dengan Tuhan. Karena apa? Semua sama rata, sama rasa, semuanya diperlakukan sama oleh Tuhan, dan semua disambut oleh Tuhan di langit dan bumi yang baru. Nah, setelah peristiwa percakapan itu, penegasan tentang pelayan dan nantinya menjadi orang-orang yang dihargai Tuhan di kerajaan Allah, dan di sini menjadi paradoks dan paralel antara hidup di sini dan hidup di sana. Lalu masuk ke dalam bagian yang ketiga, yang di sini yang dijelaskan bagaimana Tuhan menegur Simon Petrus. Kuasa jahat mempunyai kekuatan mempengaruhi pikiran Simon Petrus, dan Simon Petrus, Tuhan mendoakan Simon Petrus supaya tidak jatuh. Jadi di sini hal yang menarik, yang paling sangat esensial dalam kehidupan rohani kita adalah, kehidupan Kristen kita adalah, kita bisa jadi jatuh, bisa jadi kita terpleset dan masuk ke dalam lembah kekelaman. Tapi ketahuilah, satu-satunya yang punya satu janji dan komitmen kekal untuk kita ialah Tuhan Yesus. Ia berdoa. Berdoa itu sesuatu kekuatan yang memberikan penghiburan bagi Petrus dan sekaligus teguran. Petrus, kamu akan menyangkalku 3 kali. Setelah itu ayam berkokok. Tetapi aku berdoa untukmu tidak jatuh dan tidak menyingkir dariku, bahkan imanmu tidak gugur. Iman bisa goyah, bisa kacau, tapi tidak gugur, tidak mati, tidak lenyap, tidak habis. Ini penting, saudara. Kesetiaan kita, kesetiaan saya dan saudara, itu karena kesetiaan Tuhan menopang. Kesetiaan Tuhan bersyafaat untuk kita. Kita tidak berdoa untuk Yesus. Tuhan tidak mengatakan, Simon berdoalah engkau. Tidak. Tuhan tidak mengatakan, Simon doakan saya. Tidak. Jadi Tuhan tidak mengatakan, Simon berdoalah untukku. Simon doakan saya supaya saya kuat. Tidak. Justru saat-saat yang sangat genting, sangat krusial, di mana Yesus nantinya ditangkap setelah dijual oleh Judas Iskariot, di mana Yesus diadili, menderita, dicambuk, dan disalibkan, lalu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yesus tahu itu akan terjadi dan akan digenapi. Tetapi saat-saat seperti ini seharusnya kita membutuhkan support, dukungan. Ayolah, dukunglah saya, berikanlah kepada saya dorongan, tuntunan, arahan. Tidak demikian oleh Yesus. Yesus tidak mengatakan begitu, saudara. Yesus tidak minta saudara berdoa untuknya. Tapi Yesus sendiri yang berdoa untuk Simon, supaya imannya tidak gugur. Dan doa Yesus terus berlangsung sampai sekarang. Yesus Kristus Tuhan kita berdoa untuk saudara dan berdoa untuk saya, supaya iman saya tidak gugur. Berapa kali saya dan saudara mengecewakan Tuhan? Berapa kali saya dan saudara tidak patuh kepada Tuhan? Apakah iman saudara gugur? Bagaimana mungkin saya dan saudara imannya tidak gugur? Karena kasih setia Tuhan mendoakan, mendukung, menopang, memelihara iman kita. Jadi kalau iman kita dikuatkan dan iman kita tetap stabil sampai sekarang, itu karena kasih setia Tuhan, saudara. Bukan karena kita yang hebat. Oh, saya punya pengetahuan teologi yang baik. Oh, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tekun ke gereja. Saya tekun bersaksi dan seterusnya. Iya, itu bisa terjadi. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Benar. Iman dikuatkan melalui kita menjalani kehidupan yang ada penderitaan. Iya, tetapi itu tidak cukup, saudara. Hal yang paling penting dan paling esensial yang pernah dinyatakan Tuhan kepada Simon, aku berdoa untukmu. Ini menggambarkan kedekatan, ketekunan, kesetiaan, penopangan yang konkret. Dan orang tidak pernah bisa tahu itu, kecuali Tuhan yang menyatakannya.
Jadi bersyukur karena kita tidak mendoakan Tuhan, tapi Tuhan yang mendoakan kita sampai selamanya. Jadi saudara dan saya, mengapa ada orang yang pindah-pindah keyakinan, tidak percaya lagi kepada Kristus, menjelekkan Kristus, merendahkan Kristus, melemahkan Kristus, dan menjadikan Yesus itu bahan olok-olokan? Kenapa? Pertama, orang itu bukan orang pilihan. Jadi tidak didoakan tentunya. Yang kedua, orang itu orang yang begitu jahatnya sampai lupa kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, orang itu seperti Judas Iskariot. Jadi hati-hati saudara. Dan kalau kita masih diberi teguran seperti Petrus ditegur, itu berarti saudara dan saya mendapatkan privilege. Simon, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman diuji melalui penderitaan. Tapi iman tidak bisa gugur karena Tuhan berdoa untuk saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin saudara. Mari kita lanjutkan. Di ayat 35 sampai dengan ayat 37. Setelah itu, Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi. Aku mengutus kamu. Dulu tidak usahlah bawa pundi-pundi, cukup sudah ada yang mengatur. Sekarang persiapkan. Karena waktu nanti aku ditangkap, dianiaya, dipaku, disalibkan, kalian kocar-kacir, siapkan. Bisa jadi kalian juga ditangkap, bisa jadi kalian akan dipenjara, siapkan diri. Itu sebabnya Tuhan tidak mengatakan, celakalah kamu karena waktu aku disalibkan kamu lari semuanya, kabur. Macam apa ini? Murid bagaimana ini? Tidak patuh, tidak hormat, tidak mau membela gurunya. Tapi Tuhan tahu bahwa ini kondisi yang berbeda. Kondisi sosial politik, sistem militer, kekuatan massa, ini dapat mencelakakan murid-muridnya. Dapat membuat murid-muridnya tidak nyaman, tidak aman. Maka Tuhan sudah mengingatkan, kalau itu terjadi, bawa pundi-pundi secukupnya. Lalu mereka pergi, melarikan diri. Ini berarti Tuhan sudah tahu akan apa yang akan terjadi. Sehingga ketika Tuhan mendatangi kembali Petrus dan murid-murid lain setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya, jadi selama peristiwa itu 40 hari Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitan, Tuhan mendatangi, mengunjungi, memvisitasi murid-muridnya. Termasuk Simon. Simon kembali menjadi nelayan. Murid-murid yang lain pada ngumpet, entah di kota Yerusalem, entah ke kota lain, yang pasti mereka ada satu momen bertemu dan Tuhan hadir di sana. Thomas sendiri pada pertemuan pertama tidak hadir. Lalu pada pertemuan berikutnya Thomas hadir dan ia mulai meragukan, tetapi Tuhan menyatakan dirinya dan memberikan pembuktiannya dan Thomas akhirnya percaya. Ini adalah suatu kunjungan Tuhan setelah kebangkitan. Karena memang mereka akan berserak. Dan Tuhan tahu, maka Tuhan mengatakan, bawa, persiapkan semuanya. Ini satu pemimpin yang melihat masa depan. Jadi leader, seorang leader yang mengerti dan memahami kebutuhan daripada yang dipimpinnya, dan ia tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan ia mempersiapkan itu. Saudara dan saya sebagai seorang pemimpin, tidak cukup mencukupkan kebutuhan orang itu saat ini. Tapi lihat ke depan, orang ini butuh apa, dan persiapkan itu ke depan. Dan Tuhan mengatakan begitu. Dulu bersama saya, pundi-pundi tidak perlu karena cukup. Cukup. Dan saudara tidak bisa perlu terlalu berlebihan, cukup. Tetapi sekarang kata Tuhan, jawab mereka satu pun tidak. Jadi sekarang Tuhan mengatakan demikian juga mempunyai bekal dan siapa yang tidak punya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Dan ya cukup membeli pedang pada waktunya nanti digunakan dan selesai. Hanya orang yang memiliki kapasitas bisa membeli pedang. Jadi Simon Petrus dan Yakobus atau Yohanes itu mempunyai kapasitas bisa membeli pedang karena dia pemimpin para nelayan waktu itu. Jadi saudara mesti lihat bagaimana konteksnya. Lalu Tuhan mengatakan bahwa semuanya sudah ready, sudah siap. Baik, mulailah nanti pada berikutnya adalah di Taman Getsemani. Dengan pengajaran ini, firman ini pertama yang saya ingin sampaikan kesimpulannya. Pertama, jadilah pelayan yang benar-benar memimpin. Pelayan yang memimpin orang kepada kebenaran, kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Yang kedua, ketahuilah bahwa kita pada waktunya menikmati makan minum seperjamuan dengan Tuhan Allah. Yang ketiga, sadarilah dan pahamilah dan bersyukurlah bahwa Tuhan selalu setia mendoakan kita dan memberikan kita penopangan, pemeliharaan. Keempat,
Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu dan selalu mencari kita, menemukan kita, membawa kita kembali dalam persekutuannya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan memberkati saudara sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran firman pada hari ini. Terpujilah Tuhan yang menolong kami, dan bersyukur untuk segala kebenaran-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat untuk menjadi pelaku firman dan menjadikan hidup kami melayani-Mu, melayani sesama kami dengan kekuatan dari Roh-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.